Salam AFJ Church, selamat bergabung di online service AFJ Padang. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dimanapun Anda berada, baik di rumah atau dimanapun, kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Hari-hari ini yang perlu kita andalkan adalah iman yang tetap percaya, yang tetap berharap kepada Tuhan. Dan saya mengajak melalui channel ini akan membantu kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah, untuk memuji, dan juga mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang akan menguatkan setiap kita. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kehidupan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan dan penyertaan-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan teman-teman yang kami cintai. Saat ini kami bersatu hati untuk memuji dan menyembah nama-Mu dan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami dan menolong kehidupan kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya hati kami tetap melekat kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita katakan, sebab Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Oh, sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Katakan, sebab lebih baik. Sebab lebih baik satu hari daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari, oh, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari, oh, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada 1000 hari di tempat lain. Oh,
Saat ini kami berseru, memuji, menyembah nama-Mu. Yesus, Engkau kekuatan, Engkau perisai. Kami yakin, kami teguh bersama-Mu. Tiada lain seperti Engkau, kuasa-Mu tak lebih besar. Haleluya. Saat ini kami berseru, terpujilah nama-Mu. Kami bawa pujian syukur bagi-Mu, oh Yesus, oh Yesus. Kuasa-Mu tak lebih besar, tak lebih besar. Mari katakan, sebab lebih baik. Sebab lebih baik di pelataran Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat. Mari bawa kerinduan hatimu. Sebab lebih baik satu hari, oh, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada 1000 hari di tempat lain. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini secara khusus kami para ibu atau wanita boleh bersyukur karena boleh merayakan Mother's Day, hari yang luar biasa buat para ibu dimanapun berada. Saya ucapkan Happy Mother's Day buat para ibu dimanapun Anda berada, baik saudara berada di rumah, yang di luar rumah, ataupun yang mungkin sedang kurang sehat, yang sakit di rumah sakit, maupun yang sedang berada di rumah untuk pemulihan. Ya, kita boleh bersyukur untuk para ibu karena kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, sebelumnya mari kita akan mengucapkan bersama-sama deklarasi kita pada pagi hari ini. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple. Pada pagi hari ini tema khotbah
yang akan disampaikan adalah blessed mother atau blessed parents. Ibu yang diberkati atau orang tua yang diberkati. Saya percaya setiap ibu ingin menjadi ibu yang diberkati. Ibu yang diberkati adalah ibu yang berbahagia. Dan kita boleh katakan pada pagi hari ini, para ibu, kepada diri kita sendiri pada pagi hari ini, aku adalah ibu yang diberkati. Ada kuasa dalam perkataan kita saat kita mengatakannya kepada diri kita dan kita percaya hal itu akan terjadi, maka para ibu, setiap kita adalah ibu yang diberkati. Kita akan belajar dari firman Tuhan, seperti apa seorang ibu yang diberkati. Mari kita baca di 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang keempat. Dikatakan di sini, dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Surat ini disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada anak didiknya yang bernama Gayus. Tetapi kita juga bisa terapkan bagi seorang ibu, ini juga kerinduan yang sama, doa yang sama buat para ibu, buat anak-anaknya, saudara ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana seorang ibu yang diberkati itu adalah seorang ibu yang bisa melihat anak-anaknya seperti ayat 4 katakan, ya, suatu sukacita yang luar biasa apabila melihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Saya juga seorang ibu. Saya juga sangat senang kalau bisa mendengar, mungkin lewat teman-teman saya atau orang lain, bahwa anak-anak kami hidup dalam kebenaran, ya, sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kerohanian mereka, ya, atau bahkan mungkin mereka sendiri, anak-anak kami, Gloria atau Victor, bercerita, oh mereka sudah melakukan sesuatu yang baik, menolong orang yang dalam kesulitan, mungkin memberikan nasihat, ya, bahkan tetap hidup di dalam integritas. Itu buat kami sebagai orang tua itu adalah hal yang sangat luar biasa, ya, itu prioritas ya di dalam hidup kami. Ya, sekarang kita akan belajar ya bagaimana para ibu bisa menjadi ibu yang diberkati. Tadi kita sudah baca di ayat yang kedua, yaitu Rasul Yohanes berdoa buat anak didiknya Gayus, saudara. Ya, jadi demikian juga setiap ibu yang diberkati, kita mau berdoa nomor 1, ya, yang pertama itu prioritas, berdoa buat anak-anak kita, saudara, buat keluarga, suami dan anak-anak kita, ya, itu prioritas pertama. Dan saya juga selalu percaya, bahkan setiap saat saya berdoa, buat apapun, khususnya buat keluarga saya, ya, buat anak-anak saya khususnya, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, saya selalu berkata dalam diri saya kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau selalu mendengar doaku. Karena Tuhan selalu mendengar doa para ibu, ya. Doa para ibu itu luar biasa, ya, khasiatnya manjur, mantap, ya, mantul, saudara, mantap betul, ya, buat anak-anaknya pasti dijawab, ya. Doa-doa yang menginginkan hal yang baik buat anak-anaknya, apalagi doa buat anaknya agar mereka mengalami pemulihan atau diselamatkan dan untuk masa depan hal-hal yang baik, ya. Saudara, kita harus percaya akan hal itu. Jadi seorang ibu kalau doanya mau didengar harus yakin atau percaya, ya. Perkataan kita tidak boleh berlawanan. Perkataan kita harus selaras
dengan doa atau kerinduan kita. Jadi misalnya kita berdoa buat anak kita ya. Aku ingin anakku ini menjadi anak yang rajin misalnya ya. Kemudian kita melihat anak kita belum langsung berubah jadi rajin ya. Malah mungkin bisa bertambah malas ya. Nah, terus kita berkata, dasar malas kamu ya. Jadi saudara, perkataan kita berlawanan dengan doa atau kerinduan kita. Nah, itu Tuhan mengatakan ya tidak bisa dijawab karena berlawanan. Jadi saat kita berdoa buat anak-anak kita, meskipun kita melihat mereka belum berubah atau baru sedikit berubah atau mungkin bertambah parah keadaannya, tetap perkatakan hal yang baik, yang positif seperti yang sudah kita doakan kepada Tuhan. Pasti doamu akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi cara Tuhan menjawab itu tidak selalu sama dengan apa yang kita pikirkan. Itu yang harus kita camkan ya. Jadi Tuhan itu punya waktu untuk menjawab ya. Tidak sama dengan waktu kita, dan Tuhan punya cara untuk menjawab doa kita. Ya, cara Tuhan itu unik. Ya, saya kadang-kadang terkagum-kagum melihat bagaimana cara Tuhan menjawab. Tidak sama dengan yang saya pikirkan, yang saya bayangkan. Oh, nanti Tuhan akan merubah keadaan atau anak-anak saya seperti ini dan ini. Tidak ya. Cukup sering Tuhan merubah keadaan dan anak-anak saya di luar atau tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi Tuhan itu spesialis. Tuhan itu punya cara yang unik untuk dalam waktunya merubah anak-anak kita. Saudara, seperti yang sudah kita doakan. Tetapi yang paling penting, perubahan adalah dimulai dari diri saya. Karena itu cara Tuhan merubah orang-orang yang kita doakan apabila kita berubah. Cara kita melihat keadaan berubah ya. Cara kita berkata-kata berubah ya. Saat kita berubah ya, karena seorang yang berdoa buat orang lain, dia harus mengalami perubahan terlebih dahulu. Maka saat dia berubah, apa yang dia doakan selalu Tuhan akan dengar ya. Maka pada pagi hari ini para ibu yang mungkin sudah putus asa atau pesimis doanya tidak didengar atau kurang didengar ya, dimulai dari perkataan kita ya. Saya selalu belajar saat berdoa, saya berkata, terima kasih Tuhan. Ini benar-benar bukan sekedar saya berkata, tapi saat saya berdoa pribadi, selalu saya berkata, terima kasih Tuhan, Engkau selalu mendengar doaku. Ya. Hal yang berikutnya mengenai berdoa, kita juga belajar ya. Kita lihat di Yakobus pasal 5, ayat 17 dan 18. Dikatakan di sini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi dikatakan di sini, Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Bahasa Inggrisnya dikatakan Elijah was a man with a nature like ours. Jadi sifat-sifatnya sama seperti kita, saudara. Nature ya, secara manusia sama seperti saudara dan saya. Ya, kadang-kadang saat kita berdoa, saudara, kita terlalu fokus melihat keadaan kita dan kekurangan diri kita, sehingga kita membatasi kuasa Tuhan di dalam hidup kita yang sanggup menjawab doa kita sesulit apapun keadaan yang ada di depan kita. Saya belajar dari Elia ini, saudara ya. Jadi Elia itu nabi yang luar biasa. Dia melakukan hal-hal yang supranatural, spektakuler menurut saya, saudara, dengan tanda-tanda ajaib yang mengikutinya. Tetapi di sisi lain di ayat ini tadi kita juga melihat Elia juga manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Ya, di mana suatu saat Elia itu bisa lari ketakutan hanya gara-gara
diancam oleh seorang wanita yang bernama Isabel, ya saudara. Nah, Elia merasa tertekan, ketakutan, lari saudara ya, sehingga dia berkata kepada Tuhan, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saya percaya para ibu kadang-kadang saat kita berdoa, saat kita mengalami keadaan dan tantangan yang sulit, kita mungkin bisa seperti Elia. Kita bisa merasa begitu down, begitu tertekan ya. Tetapi mari melalui firman Tuhan ini, para ibu diingatkan, saudara dan saya memang manusia biasa yang masih kadang-kadang punya kekurangan dan keterbatasan, tetapi jangan fokuskan dirimu kepada keadaan yang sulit di sekelilingmu yang saat ini engkau hadapi, atau keluargamu, anak-anakmu, apapun keadaan mereka ya, atau engkau fokus kepada kekurangan dirimu sehingga engkau tanpa sadar mulai khawatir, takut, kecewa, marah, bahkan mungkin bisa putus asa, putus harapan, dan mulai berpikir untuk apa aku berdoa ya. Tetapi belajar dari Elia ini ya, dengan segala keterbatasanmu, fokuskan, pandang kepada Yesus, pemimpin iman kita yang luar biasa, yang dengan sabar selalu menuntun kita langkah demi langkah dalam hidup kita, mengajar ya. Saya sangat suka ya, karena Tuhan itu selalu mengajar secara pribadi, menuntun, mengoreksi, menasehati, menguatkan, membangkitkan setiap kita. Amin ya. Jadi di dalam doa mari kita belajar ya, bahwa doa seorang ibu besar kuasanya, sama seperti Elia. Doa orang benar jika dengan yakin ya, para ibu percaya ya, perkataannya sesuai dengan yang didoakan meskipun tidak mudah, maka doamu pasti Tuhan akan jawab pada waktunya sesuai dengan cara Tuhan. Selanjutnya doa kita buat anak-anak kita seperti apa? Tadi sudah kita baca kembali di 3 Yohanes. Dikatakan yang ayat keempat, sudah pasti seorang ibu ingin anak-anaknya hidup dalam kebenaran, ada di dalam tujuan Allah, ada di dalam kehendak Allah ya. Itu doa saya juga buat anak-anak dan menantu saya. Ya saudara, mereka bisa hidup dalam kehendak Allah, hidup dalam tujuan Allah. Umur saya tidak muda lagi, maka saya banyak belajar hal-hal di dalam kehidupan ini. Sehingga prioritas saya sekarang adalah itu nomor 1 ya. Nomor 2, dan ini saya katakan kepada anak-anak kami saat kami Skype ya. Betul, bisa cek dengan mereka ya. Ini nomor 1 ya, mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam kerohanian mereka saudara, di dalam tujuan dan kehendak Tuhan. Yang kedua, seperti tadi doa Rasul Yohanes buat Gayus adalah supaya mereka tubuhnya sehat dan jiwanya kuat ya. Itu lebih dari skalanya dalam saat-saat seperti sekarang, betul ya. Punya tubuh yang sehat, jiwanya kuat. Apa artinya memiliki jiwa yang kuat? Artinya memiliki pikiran yang diubahkan, yang ditransformasi ya, sehingga mereka bisa memiliki nilai-nilai yang hidup yang baik di dalam hidup mereka ya. Mereka bisa mempunyai perasaan atau mood yang stabil ya, sehingga mereka menjadi pribadi yang bisa memiliki karakter-karakter yang baik dan bisa mengambil keputusan yang bijaksana atau bertindak bijaksana. Itu keinginan saya sebagai seorang ibu, dan saya percaya buat seorang ibu yang diberkati ya. Yang ketiga, kita doakan supaya anak-anak kita berhasil ya, seperti apa yang Tuhan rancangkan, apapun profesi mereka. Kalau kami adalah dalam pelayanan penggembalaan, selalu kami katakan kepada anak-anak kami, kamu tidak harus seperti kami. Karena menjadi gembala itu panggilan, menjadi penginjil itu panggilan ya. Mereka biar bertumbuh dan berhasil seperti yang Tuhan rancangkan dalam hidup mereka. Kamu tetap bekerja di dunia kesehatan,
tidak apa-apa. Kamu tetap bekerja di dunia teknologi, tidak apa-apa. Yang penting kamu hidup dalam tujuan Tuhan, tidak hidup untuk dirimu sendiri. Tapi saat engkau melihat sekelilingmu, melihat teman-temanmu di kantor, ada yang membutuhkan konseling, nasihat, ada yang perlu dikuatkan, ada yang membutuhkan sesuatu, engkau bisa menolong. Dan kami bersukacita karena kami boleh mendengar juga dari mereka, mereka melakukannya. Ya. Nah, ini luar biasa. Itu yang pertama, seorang ibu yang diberkati adalah seorang ibu yang berdoa buat keluarganya, anak-anaknya. Yang kedua adalah hanya dua hal aja ya, sederhana. Yang kedua, seorang ibu yang mengajar dengan memberikan teladan ya. Nah, mungkin ibu-ibu yang mendengar pada pagi hari ini usianya beda-beda. Ada yang seperti saya yang sudah hampir 60 tahun, sudah punya anak, menikah, ya sudah mandiri, sudah punya cucu, tetapi ada juga ibu-ibu yang masih muda, ya, yang anaknya masih kecil-kecil, ya. Tidak jadi masalah, it doesn't matter ya, berapapun usia para ibu yang mendengar pada pagi hari ini. Tetapi prinsip ini tetap berlaku sama ya. Saudara dan saya sebagai seorang ibu yang diberkati, yang mau diberkati, maka kita harus mengikuti seperti yang Ulangan katakan, Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, maksud saya Tuhan mengatakan kepada para ibu, sebelum kita mengajar anak-anak kita, kita juga harus menjadi pribadi yang memperhatikan dan taat melakukan firman Tuhan. Maka apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita pasti akan dilakukan karena kita sudah memberikan teladan kepada mereka ya. Ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun ya. Jadi sampai kapanpun anak-anak kita, meskipun mereka mungkin udah mandiri dan bekerja, sudah berumah tangga, tetap sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, kita harus seperti Ulangan 6 ini katakan, ayat 6 sampai ayat yang 7, kita harus mengajarkan berulang-ulang ya. Mungkin kalau bagi anak-anak kita yang sudah berumah tangga, berbeda bentuknya ya. Kalau yang masih kecil-kecil kita bicara, kita ajak duduk ya, komunikasi, diskusi ya, dikasih pengertian ya. Yang masih kecil-kecil mengajar itu juga bisa memberikan disiplin. Kalau sudah diajar berulang-ulang tidak mendengar, dikasih tongkat kasih saudara ya. Tapi kemudian dipeluk, diberi pengertian ya. Kenapa kita mendisiplinkan mereka. Tetapi yang sudah dewasa, mandiri, khususnya yang sudah berumah tangga, saat kita mengajar lebih bersifat menasehati, tidak mengontrol atau saudara berusaha mengendalikan ya. Seperti yang Yitro atau Jetro, mertua Musa lakukan kepada Musa menantunya. Meskipun Musa sudah punya anak, sudah bukan muda lagi, tetapi Yitro sebagai mertua tetap mengajar, memberikan nasihat kepada Musa. Saya percaya anak-anak engkau akan menjadi pribadi yang berhasil saat engkau belajar mendengar dari orang tuamu. Dan itu saya juga katakan kepada anak-anak kami ya. Karena saya juga belajar demikian. Ya, dalam bahasa Jawa, guru ya, guru itu kan profesinya mengajar ya. Guru itu digugu lan ditiru. Digugu artinya dipercaya ya, dan ditiru artinya diikuti tindakannya atau teladannya. Kami sebagai orang tua, saya sebagai seorang ibu, saya belajar untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak kami sejak mereka baby, sejak kecil sampai dewasa saat ini.
dengan mengizinkan mereka melihat apa yang kami lakukan sehari-hari ya di rumah. Misalnya ya, ada beberapa kali memberikan tumpangan orang tinggal yang kesulitan, atau menolong, mendoakan, memberikan nasihat ya. Nah, itu kami lakukan dengan berperilaku jujur. Kalau ada telepon, halo ya, ada di rumah, atau orang ketuk pintu minta sumbangan, saya tidak akan mengatakan bilang sama orang itu mami, papi tidak ada ya. Tidak pernah mengatakan itu. Kalau saya keberatan, langsung katakan saja maaf ya, nggak bisa melakukannya, atau saya lagi sibuk, nanti lain kali saya telepon lagi ya. Itu adalah hal-hal sederhana yang kami ajarkan kepada anak-anak ya. Sama seperti kita sering melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani, mereka menyaksikan bahwa dalam hidup mereka, mengapa mereka bisa menjadi pribadi yang demikian. Contohnya, saya ambil contoh Ibu Teresa. Dia mengatakan kenapa dia bisa menjadi pribadi yang demikian. Karena saat dia kecil, dia melihat papah mamahnya suka menolong orang yang tidak mampu, membawa mereka ke rumah, memberi mereka makan atau tumpangan. Jadi buah itu pasti jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Orang tua yang jujur akan melahirkan anak-anak yang jujur. Orang tua yang berdoa akan melahirkan anak-anak yang berdoa. Orang tua yang disiplin akan melahirkan anak-anak yang disiplin. Orang tua yang gigih atau ulet juga menghasilkan anak-anak yang gigih dan ulet. Orang tua yang ramah, suka menolong atau memberi, mereka juga akan melahirkan anak-anak yang ramah, suka menolong dan suka memberi. Orang tua yang bijaksana akan melahirkan anak-anak yang bijaksana. Orang tua yang beriman, percaya dan optimis akan melahirkan generasi anak-anak yang bijaksana, beriman dan optimis ya. Nah, jadi kita tadi yang kedua sudah belajar, yaitu mengajar dengan memberikan teladan. Itu sangat luar biasa ya, hal yang pasti akan diikuti oleh anak-anak kita. Karena kebenaran itu harus diajarkan bukan saja kepada anak kita. Ya, nanti kita akan baca di Mazmur 112, kebenaran harus diajarkan dari generasi kepada generasi berikutnya. Saat seorang ibu mengajarkan hal-hal yang baik menurut kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya, maka saat anak-anak tersebut dewasa dan berumah tangga, dia akan mengajarkan kembali kepada anak-anaknya. Jadi hal kebenaran itu akan dilanjutkan kepada cucu kita ya, dan memang seharusnya sedemikian ya. Dan kita akan baca yang terakhir di Mazmur 112 ya. Saya sangat diberkati oleh Mazmur 112 ya. Karena melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu akan turun dari satu generasi kepada generasi kemudian dan generasi selanjutnya, tidak berhenti ya. Dan kita boleh terapkan ini di dalam kehidupan kita ya. Saat kita menjadi ibu yang diberkati dan kita mendoakan dan mengajarkan dengan memberi teladan kepada anak-anak kita, maka kita akan melahirkan generasi atau anak-anak yang diberkati, dan itu akan turun kepada keturunan ketiga dan selanjutnya ya. Dan kita akan melihat seperti apa ya seorang ibu yang diberkati, seperti apa generasi atau angkatan yang diberkati, seperti apa anak-anak yang diberkati ya. Di dalam Mazmur 112, bahagia orang benar ya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi dimulai dari sini, ibu harus melakukan dan taat kepada perintah Tuhan ya. Yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi kebenaran itu dari generasi ke generasi berikutnya ya, berkesinambungan.
Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Katakan kepada diri kita sendiri, engkau ibu yang diberkati, yang ingin melihat anak-anakmu diberkati, dan saya pun menerapkan ayat yang keempat ini. Dalam keadaan sesulit apapun, sepertinya tidak ada harapan, sepertinya tidak bisa masuk di akal saya, tetapi saya selalu belajar berdoa dan berkata kepada Tuhan. Yang pertama tadi, terima kasih engkau selalu mendengar doaku. Kedua, saya berkata, terima kasih Tuhan, engkau tidak pernah salah, engkau Tuhan yang berdaulat, engkau Tuhan yang sempurna, meskipun akalku tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat yang baik, yang terang, tetapi aku percaya bahwa melalui semuanya ini, engkau Tuhan yang turut bekerja sama mendatangkan kebaikan buat hidupku dan keluargaku. Aku akan bisa melihatnya nanti Tuhan. Yang perlu kulakukan hanya tetap taat, berjalan bersamamu dan belajar untuk bertanya apa yang harus kulakukan dan mulai taat kepada kebenaran-Mu. Ya dan amin saudara, saya dan keluarga saya pun mengalami dari saat-saat yang sulit yang pertama, yang berikutnya Tuhan selalu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu menolong dan bekerja indah pada waktunya dengan cara yang luar biasa ya. Jadi dari dalam gelap, apapun gelapnya keadaanmu para ibu yang diberkati pada saat ini, maka akan terbit terang ya. Nah, kemudian mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya ya. Saya selalu berkata-kata kepada suami saya ya, saya percaya setiap ibu yang diberkati juga menginginkan hal yang demikian. Anak-anak atau generasi yang diberkati juga ingin mengalami seperti ini. Suatu kali kita pindah ke kota lain atau ke negara lain, atau suatu kali kita dipanggil Tuhan, kita ingin orang itu mengenang atau mengingat kita sebagai pribadi yang memberkati orang. Amin. Sebagai pribadi yang punya karakter-karakter yang baik, sebagai pribadi-pribadi yang luar biasa, yang bagus untuk dikenang dan diingat ya. Kemudian ibu yang diberkati dan yang melahirkan anak-anak atau generasi yang diberkati, ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ya, apapun keadaan zaman ini ya, di tengah masa COVID-19 ini, mungkin ada yang kena PHK, ada yang mengalami jalan buntu, hampir yang putus asa ya. Tetapi pegang firman ini, jangan engkau berusaha dengan kekuatanmu, tetap minta hikmat Tuhan, bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi nomor satu, datang dulu kepada Tuhan, ya Tuhan apa yang harus aku lakukan, ya maka saudara Tuhan akan menuntun engkau langkah demi langkah, sehingga engkau akan sampai kepada level suatu saat di mana engkau merasakan kekuatan yang luar biasa. Sehingga firman ini digenapi di dalam hidupmu, ibu yang diberkati, generasi yang diberkati, takkan goyah untuk selama-lamanya. Ya, kemudian ia tidak takut kepada kabar celaka, ada rasa aman, ada rasa ketenangan, bukan karena duitnya lagi banyak, ya, bukan karena semua jalan rasanya lurus saja, ya, tetapi saya percaya setiap kita perlu belajar seperti itu. Bagaimana seperti Yesus di tengah gelombang yang besar, dia tetap tidur di buritan ya. Ya, tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin ya. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya ya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati,
ia menggertakkan giginya lalu hancur, keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Tetapi kebalikannya, keinginan para ibu yang diberkati, generasi yang diberkati, pasti Tuhan akan jawab ya, indah pada waktunya. Bahkan kita akan belajar nilai-nilai yang kekal di dalam hidup kita. Amin, Tuhan memberkati. Saya berdoa Tuhan yang Roh Kudus yang menerjemahkan dan memberikan pengertian mengajar buat setiap ibu yang diberkati pada pagi hari ini, termasuk anak-anak sebagai generasi yang diberkati pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Saat kami mau belajar bersyukur, saat kami mau belajar dari Engkau berdiam diri dan mengizinkan Engkau berbicara pada hari-hari ini di dalam hidup kami, mulai menuntun hidup kami, maka kami akan belajar tidak henti-hentinya bersyukur karena Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau Bapa yang selalu mengajar kami, menguatkan kami, menuntun kami, mengajar kami kepada hal-hal yang baru yang belum pernah kami alami sebelumnya, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tenang, tak tergoyahkan, dan bahkan menjadi pribadi yang tetap bersinar, memberkati, mengajar, mendoakan generasi orang-orang di bawah kami, bahkan lebih jauh orang-orang di sekeliling kami, keluarga besar kami, komunitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan membawa kami menjadi pribadi yang luar biasa, melewati semua tantangan dan kesulitan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saya ucapkan Happy Mother's Day untuk ibu-ibu yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Haleluya, saya percaya kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan yang dilayani oleh Ibu Mita, saudaraku, di mana kita ya ibu-ibu boleh menjadi teladan bagi anak-anaknya. Luar biasa, saudaraku, puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa ya untuk mengakhiri ibadah hari Minggu ini. Bahkan juga kita boleh memberikan persembahan kita, baik persembahan umum maupun persembahan persepuluhan, untuk kita bawa ke rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan, saudaraku. Saudara bisa transfer melalui rekening yang sudah diinformasikan ya, untuk kita juga boleh mengalami akan berkat-berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa Engkau baik, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau hari ini kami boleh Tuhan Yesus juga melakukan ibadah yang spesial dalam rangka Mother's Day ini, Tuhan. Kami bersyukur, hamba-Mu berdoa berkati setiap ibu-ibu yang ada, Tuhan. Setiap keluarga diberkati, Tuhan. Pakai setiap orang tua, ibu-ibu yang ada yang melahirkan anak-anak untuk menjadi berkat, menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati juga untuk setiap persembahan yang akan kami berikan, Tuhan. Baik setiap persembahan umum kami maupun persembahan persepuluhan kami yang kami boleh lakukan melalui transfer ya Bapa, baik hari ini maupun hari-hari berikutnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Bapa, hamba berdoa berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasih, jika pada hari ini Engkau dengan taat dan setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat ini akan turun dan datang dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan senantiasa menyertai engkau, Tuhan yang senantiasa berjalan di depanmu, Tuhan yang akan menuntun setiap langkah-langkahmu. Dia akan memegang setiap kehidupanmu dengan tangan kanan perkasa yang membawa engkau kepada suatu kemenangan, kepada suatu iman demi iman yang lebih lagi, pada kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluargamu, setiap rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil.
penyertaan dan perlindungan Tuhan ada atas hidupmu. Tuhan memberkati engkau juga dengan kesehatan yang terbaik, dengan umur yang panjang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, Happy Mother's Day. God bless you all. Bye-bye. Saya yakin dan percaya pesan firman Tuhan begitu powerful jikalau kita menerima dengan hati yang terbuka dan juga dengan iman yang percaya pada Tuhan Yesus, selalu menguatkan kita dan selalu membantu kita menghadapi segala macam persoalan dalam kehidupan kita. Hari ini adalah tanggal 10 Mei 2020. Saya mengucapkan kepada para ibu yang di rumah, Happy Mother's Day Internasional, dan terima kasih sudah menjadi ibu yang terbaik, mengayomi, mengasihi, dan juga memberikan perhatian yang dengan sepenuh hati pada setiap anak-anak, setiap keluarga yang ada. Beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Minggu depan, 17 Mei 2020 tetap diadakan online service di YouTube channel AFJ Padang pukul 9.00. Setelah ini Bapak Ibu pukul 10.00 tetap diadakan online service khusus kids. Jadi setiap orang tua diharapkan untuk menuntun setiap anak-anak kecil khusus kids untuk menonton online service di YouTube channel AFJ Kids. Tidak lupa juga setiap Selasa kita tetap mengadakan doa malam di rumah kita masing-masing, tetapi melalui video Zoom, dan dapatkan ID-nya di WA Group yang akan dikirimkan oleh sekretariat. Bapak Ibu, kita yakin dan percaya kita terus diberkati oleh Tuhan, bahkan kita tak pernah kekurangan satu apapun. Oleh sebab itu, bagi setiap kita yang ingin memberikan ucapan syukur atau berupa persembahan, mari kita kirimkan melalui rekening yang ada yang disediakan oleh sekretariat, atau bisa menghubungi Ibu Else, Saudari Yolanda, atau melaporkan kepada Pastor Daud. Sekian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati.